Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dikta Virgi Channel. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian hari ini dan berbagi informasi yang bermanfaat tentunya pada kalian. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang pastinya berguna bagi kalian, yaitu tentang sarana dan prasarana. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang selalu menonton video saya dan memberikan dukungan melalui like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semua itu sangat berarti bagi saya dan membantu channel ini berkembang. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan konten menarik lainnya. Oke. Life could be a dream, life could be a dream. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai pembahasan topik kali ini, yaitu sarana dan prasarana. Ada yang tahu sarana prasarana itu apa? Oke, saya akan jelaskan. Satu, pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama, kita akan membahas sarana. Ada yang tahu sarana itu apa? Tidak tahu. Oke. Menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis, buku, dan media pengajar lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran di suatu lembaga pendidikan. Contohnya ruang kelas, gedung, halaman, kebun sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya. Namun, apabila prasarana tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan belajar mengajar, misalnya kebun sekolah digunakan untuk kegiatan belajar biologi, maka kebun sekolah menjadi sarana prasarana pendidikan. B. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Fasilitas pengajaran dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sarana pendidikan diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu singkat. Contohnya kapur tulis, ballpoint, dan lain sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, karton, dan yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar, contohnya pita, mesin peti, komputer, bola, dan lain sebagainya. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku, meja, globe, dan lain sebagainya. 2. Bergerak tidaknya saat digunakan. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contoh almari, bangku, meja, dan lain sebagainya.
Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya PDAM, saluran air. 3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat belajar, alat peraga, dan media pengajaran. Alat belajar adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Alat peraga adalah alat membantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan atau benda-benda yang mudah memberikan pengertian kepada anak, berturut-turut dari abstrak sampai yang konkret. Pendidikan pengajaran adalah media pengajaran, adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 macam, yaitu media audio, media visual, media audio dan visual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah yang diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, dan ruang lab. 2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya proses mengajar, misalnya ruang kantor, kantin, tanah, jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. C. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan. 1. Perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah bersangkutan. Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang memfasilitasinya atau membiayainya pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan sarana pendidikan kepada instansi atasan seperti kepada pemerintahan melalui Disdikpora provinsi, kabupaten, ataupun kota. Bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPBS pada waktu awal tahun pelajaran atau mungkin sumbangan dari masyarakat. Apabila pengajuan pengadaan sarana pendidikan tersebut hanya sebagai yang disetujui, maka harus menentukan skala prioritas atau sarana yang paling penting dan mendesak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan mengetahui sarana yang paling penting dan mendesak dalam keperluan pendidikan, maka pada dasar pengadaan sarana harus diurut dari nomor terkecil untuk sarana atau fasilitas yang paling penting, kemudian diikuti sarana yang lain sesuai dengan tingkat kepentingannya. Akhir-akhir ini telah banyak teoritisi mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan perlengkapan pendidikan di sekolah. Antara lain adalah seorang teoritisi administrasi pendidikan, yaitu James J. Jones pada tahun 1969. Jones menegakkan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah diawali dengan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang diberikan di sekolah itu. James mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan proses masa
untuk masa yang akan datang sebagai dasar mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan. 2. Melakukan survei keseluruhan unit sekolah untuk menyusun master plan untuk jangka waktu tertentu. 3. Memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei. 4. Mengembangkan edukasional spesifikasi untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usaha master plan. 5. Merancang setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan. 6. Mengembangkan dan menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan. 7. Melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkan sehingga siap untuk digunakan. 2. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik lainnya. Barang elektronik dalam keadaan baru ataupun rusak yang digunakan oleh seseorang beberapa yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasanya digunakan gudang, disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi 1. Gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. 2. Gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit. 3. Gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau kesatuan kerja. 5. Gudang pemakaian, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai atau mengawasi pemakaiannya. D. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. A. Konsep pengadaan prasarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional kedua dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan setelah perencanaan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai kebutuhan, baik berkaitan dengan jumlah, spesifikasi, waktu, maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah melalui 1. Membeli, 2. Membuat, 3. Bantuan atau hibah, 4. Menyewa, 5. Meminjam, 6. Mendaur ulang, 7. Menukar, 8. Memperbaiki atau merekonstruksi kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.
agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ada Teng punya si Yuyu. Thank you. Boleh 50.